Oke, assalamualaikum teman-teman. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Pertemuan sekarang kita akan membahas tentang aksiologi ilmu komunikasi ya. Aksiologi, maaf, aksiologi ilmu komunikasi. Nah, di aksiologi ilmu komunikasi ini kita akan membahas tentang dua hal ya. Baik, nanti kita lihat slide berikutnya. Ya, seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa di aksiologi ini ada dua tema yang akan terbahaskan, yaitu yang pertama adalah penggunaan dari sebuah ilmu, dalam hal ini adalah penggunaan ilmu komunikasi. Lalu yang keduanya adalah pemanfaatan dari ilmu komunikasi ini. Baik, seperti apa penggunaan dan pemanfaatan? Mari kita lihat slide berikutnya. Baik, kita mulai dengan aspek penggunaan dari ilmu komunikasi. Artinya di aksiologi ini, aspek penggunaan ilmu komunikasi atau secara umum penggunaan ilmu apapun itu, gitu ya. Dalam hal ini tentu saja karena kita adalah filsafat komunikasi, maka aspek penggunaan dari ilmu komunikasi ditinjau dari etika komunikasinya ya. Jadi di aspek penggunaan itu berkaitan dengan etika ilmu komunikasi. Gitu ya. Baik, kita lihat slide berikutnya. Iya, jadi etika komunikasi di sini tentu saja berkaitan dengan bentuk komunikasi, yaitu etika komunikasi personal, etika komunikasi kelompok, etika komunikasi organisasi, dan etika komunikasi massa. Masing-masing bentuk tentu saja memiliki ciri khas tersendiri gitu ya. Nanti ada para ahli yang menyebutkan misalnya etika komunikasi personal itu seperti apa, lalu etika komunikasi kelompok seperti apa, organisasi seperti apa, dan komunikasi massa seperti apa. Ini mungkin nanti akan ada bahasan tersendiri gitu ya. Bahasan tersendiri tentang etika komunikasi dari bentuk-bentuk komunikasi tersebut ya. Baik, saya lewat saja dulu untuk sementara ya. Kita lihat slide berikutnya kembali. Ya, baik, kita menginjak pada yang kedua, yaitu memanfaatkan ilmu komunikasi. Jadi bahasan dari aksiologi ilmu komunikasi ini, aspek yang kedua adalah memanfaatkan ilmu komunikasi. Karena sifatnya memanfaatkan, berarti di situ tentu saja berkaitan dengan masalah pertama proses, lalu yang kedua bentuk, gitu ya, lalu kepada sifat, metode, teknik, tujuan, fungsi, model, dan bidang ilmu komunikasi. Bagaimana kita memanfaatkan ini semua dalam bidang kehidupan. Baik, kita lihat slide berikutnya. Baik, kita menginjak kepada proses seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa harus ada 7 komponen di dalam komunikasi. Gitu ya, tadi saya sampaikan. Nah, prosesnya itu terbagi ke dalam dua gitu ya. Proses secara primer dan sekunder. Primer biasanya itu adalah menggunakan media-media yang primer gitu ya. Sedangkan sekunder biasanya adalah menggunakan media-media yang sekunder. Nah, yang primer itu biasanya digunakan di dalam proses komunikasi personal dan kelompok serta organisasi ya. Tapi kalau yang sekunder biasanya itu adalah digunakan dalam komunikasi massa gitu ya. Nah, di situ sudah kelihatan berarti pelengkapan yang dilakukan di dalam proses komunikasi sekunder itu adalah biasanya lebih kompleks ya, komunikasi massa di situ. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, baik, kita menginjak kepada bentuk komunikasi seperti yang saya sampaikan tadi sudah ya, secara singkat, personal, kelompok, organisasi, dan massa ya. Di personal ada dua, ada intra dan antar. Lalu di kelompok itu ada 3, ada komunikasi kelompok besar, kecil, dan sedang. Kemudian di komunikasi organisasi juga sama, ada 3, organisasi besar, kecil, dan sedang. Lalu di komunikasi massa
Itu ada media mainstream biasanya masuk ya di situ. Ada media surat kabar, televisi, radio, dan film, tambah media online sekarang ya, media online. Tapi yang melembaga tentu saja ya. Nah itu kita dari aspek penggunaan dari unsur bentuk komunikasi. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, kita sekarang menginjak kepada sifat komunikasi. Paling tidak ada 4 sifat komunikasi. Ada yang tatap muka, bermedia, ada verbal, dan ada non-verbal. Gitu ya. Kalau tatap muka biasanya menggunakan media-media yang biasa digunakan dalam komunikasi personal, kelompok, dan organisasi. Tetapi kalau bermedia biasanya sifat komunikasinya untuk komunikasi massa. Nah, verbal dan non-verbal itu biasanya terjadi di bentuk-bentuk komunikasi yang lain kan gitu ya. Bisa di komunikasi personal, bisa di komunikasi kelompok, komunikasi massa, atau bahkan di media ya. Mungkin misalnya teman-teman bisa melihat ketika ada baca berita dari situ juga ada InShot di bawahnya kan ada tuh ya yang apa namanya seolah-olah membacakan dengan bahasa-bahasa isyarat. Nah, itu biasanya adalah menggunakan bahasa non-verbal. Gitu ya. Nah, kekuatan di bahasa verbal itu biasanya adalah menggunakan bahasa dan tulisan. Gitu ya. Dan non-verbal itu biasanya adalah isyarat. Biasanya. Baik, kita lihat slide berikutnya. Ya, baik kita menginjak kepada metode komunikasi. Banyak sekali metode komunikasi yang biasa dilakukan. Misalnya ada humas, jurnalistik sama ya, metode juga, lalu ada publisitas, kemudian ada penerangan, propaganda, periklanan, kampanye misalnya ya. Di luar ini juga bukan hanya terdiri dari 6 tapi banyak ya, apalagi sekarang sesuai dengan perkembangannya terus berkembang metode ini. Tetapi antara humas dan jurnalistik itu adalah sama-sama sebagai metode komunikasi. Baik, kita lihat slide berikutnya. Ya, baik, berikutnya kita lihat dari teknik ilmu komunikasi. Jadi, teknik di ilmu komunikasi ini minimal bisa terlihat dari 6 hal. Ya. Yang pertama adalah teknik informatif, kemudian yang kedua adalah persuasif, lalu yang ketiga adalah hubungan insani, lalu yang ketiga adalah instruktif, lalu yang keempat atau kelima adalah pervasif, dan yang terakhir adalah koersif. Nah, lalu apa sih sebetulnya informatif? Informatif biasanya komunikasi atau teknik komunikasi yang dilakukan secara informatif saja, informasi saja. Isinya hanya bersifat informasi, biasanya one way communication dari komunikator kepada komunikantor sampai di situ gitu ya. Jadi informasinya hanya bersifat informatif, informasi saja. Pesannya hanya bersifat informasi. Lalu yang kalau kedua tekniknya itu adalah persuasif. Nah, dalam persuasif ini berarti di situ ada pesan-pesan membujuk dan merayu. Nah, hubungan insani, teknik hubungan insani itu biasanya dilakukan oleh para profesional, bisa oleh psikolog atau oleh psikiater gitu ya, oleh kedokteran dan oleh psikolog gitu kan. Nah, hubungan insani biasanya berhadapan dengan pasien itu seperti apa gitu. Nah, itu biasanya berkait dengan pasien ini profesional tertentu yang bisa melakukan teknik hubungan insani ini. Nah, lalu yang berikutnya yang keempat adalah instruktif. Jawab juga hampir sama dengan informatif, tapi kalau instruktif itu biasanya bersifat instruksi, harus segera dilakukan. Tidak boleh tidak kan gitu ya, dari atasan ke bawahan misalnya. Lalu komunikasi tekniknya adalah pervasif. Pervasif itu biasanya yang menyentuh unsur sanubari seseorang. Misalnya begini, ketika kita sejak SMP misalnya pernah dikasih wejangan gitu oleh guru atau oleh teman atau bahkan oleh orang tua misalnya ya. Nah itu tuh wejangan-wejangan itu ingat gitu ya, kita dari mulai sejak SMP sampai kita sudah menikah punya anak gitu ingat terus. Nah itu berarti pesannya sudah masuk kepada aspek sanubari kan gitu ya. Dan ketika misalnya kita pada awalnya memang merasa dimarahi, tetapi ketika kita terus telusuri, asal ingat terus gitu ya, kemudian membuat kita termotivasi oleh kata-kata itu, nah itu biasanya tekniknya adalah pervasif. Kalau koersif adalah
kalau tadi persuasif dengan bujuk dan rayu kan gitu ya, penyampaian teknik penyampaian komunikasinya. Kalau koersif adalah masalah dengan dengan hukuman gitu ya, dengan kalimat-kalimat yang bersifat isinya hukuman gitu ya, bersifat punishment gitu ya. Nah itu adalah tentang teknik komunikasi yang terbahas di dalam aksiologi ya, aspek penggunaan. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Ya, di aspek penggunaan dalam bahasan aksiologi ini, kita menginjak kepada dua hal atau dua tema lagi, dua tambahan, yaitu yang pertama adalah tujuan, gitu ya, dan yang berikutnya adalah fungsi. Tujuan komunikasi itu adalah tentu saja merubah sikap, pendapat, perilaku, dan sosial. Perubahan sikap, pendapat, perilaku, dan sosial. Merubah sikap yang tadinya begini menjadi begitu. Merubah pendapat yang tadinya pendapatnya begini menjadi begitu. Begitu juga perilakunya yang awalnya tidak mau melakukan, karena ada komunikasi terjadi proses itu akhirnya dilakukan, dan pada akhirnya adalah perubahan sosial. Itu dari tujuan ilmu komunikasi, minimal ada 4 ya. Kemudian di fungsi komunikasi pun juga ada 4 minimal, gitu ya. Ada untuk menyampaikan informasi, untuk mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Nah, dari menyampaikan informasi, mendidik, gitu ya, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi itu juga sama dari pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi. Baik, sudah saya sampaikan mengenai tujuan dan fungsi dari ilmu komunikasi. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, teman-teman, di dua bahasan terakhir dalam aspek penggunaan ketika kita membahas tentang aksiologi ini, ada dua bahasan lagi, yaitu model dan bidang. Model komunikasi itu paling tidak ada 3 model, yaitu model 1 tahap, model 2 tahap, dan model multi tahap. Nah, model komunikasi 1 tahap itu adalah biasanya dari komunikator kepada komunikan, itu adalah 1 tahap. Nah, kalau 2 tahap itu biasanya sebelum ke sebelum pesan yang disampaikan oleh komunikator sebelum nyampe kepada komunikan itu ditangkap dulu oleh apa yang disebut dengan opini leader, gitu ya, opini leader maupun change agent. Siapa opini leader ini? Nah, opini leader ini adalah biasanya tokoh masyarakat ya. Lalu change agent itu adalah biasanya seseorang yang sengaja ditugaskan di sana, gitu ya, di suatu kampung, di suatu desa untuk membantu masyarakatnya. Biasanya siapa? Misalnya PPL, gitu, guru, gitu, atau misalnya bidan desa, misalnya ya, yang sengaja PNS, gitu, maksudnya ditugaskan di sana untuk membantu masyarakat. Di situ itu adalah 2 tahap. Artinya informasi itu diterima oleh mereka dulu, oleh opinion leader dan change agent, lalu disampaikan oleh kedua tokoh ini, kedua tokoh dan change agent ini disampaikan lagi kepada masyarakat. Nah, kalau multi tahap itu selain ada change agent, di situ juga ada relay. Nah, biasanya dia adalah menggunakan media massa. Media massa misalnya ingin menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, itu biasanya sebelum disampaikan kepada masyarakat itu ada relay dulu. Dulu zamannya Orde Baru itu hanya TPRI saja ya, yang bisa dipakai oleh masyarakat. Nah, biasanya pemerintah itu menggunakan TPRI dulu. Nah, TPRI merekam semua, lalu dari rekaman itu disampaikan kepada media-media yang lain, dan media yang lain lah nanti media televisi yang lain ikut mempublikasikan. Nah, publikasi ini diterima dulu oleh change agent, gitu ya, dan opinion leader, baru nanti sampai kepada masyarakat. Kenapa begitu? Karena di sini ada beberapa daerah yang memang sama sekali belum terisolir, yang sehingga tidak paham menggunakan atau bahkan tidak mau menerima informasi-informasi dari media massa. Maka di situ change agent dan opinion leader inilah yang berperan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Baik, itu tentang model. Nah, lalu tentang bidang komunikasi sangat luas sekali, gitu ya, sangat luas sekali, namanya juga bidang. Sehingga dalam bidang ini diantaranya adalah bidang sosial.
komunikasi pada bidang manajemen, komunikasi pada bidang perusahaan, politik internasional, antar budaya, pembangunan lingkungan, dan tradisional bisa saja di situ, atau modern. Mungkin bidang kan lebih banyak, kan bukan hanya 9, lebih banyak lagi. Itu teman-teman 2 bahasan tentang model dan bidang komunikasi. Baik, kita lihat slide berikutnya. Ya, baik teman-teman, itulah bahasan tentang aksiologi ilmu komunikasi, gitu ya. Oke, terima kasih, ini sudah masuk dalam materi saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat istirahat, sampai bertemu lagi di kesempatan yang berbeda. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.